Indonesia, Indonesia. Semangat timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kelar Piala Asia 2023 pada Februari 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad timnas Indonesia. Ia absen pada Maret 2024 karena cedera. Kemudian pada Juni dan September 2024, Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong disinyalir efek dirinya yang menolak hadir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaganya di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Di Oktober 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Shin Tae-yong. Selain karena Shin Tae-yong disinyalir masih kesal kepada bek berdarah Inggris itu, juga karena Elkan Bagot tengah mengalami cedera. Sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot mengalami cedera kaki sehingga bek 22 tahun itu absen membela Blackpool FC dalam 6 laga terakhir. Kondisi itu membuat Elkan Bagot frustrasi. Kabar itu disampaikan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Dia, Elkan Bagot, masih memakai sepatu bot saat ini. Hal ini membuat frustrasi dan mengecewakan bagi dirinya. Kata Steve Bruce, Okezone mengutip dari Blackpool Gazette secara profesional, karir Elkan Bagot tak bisa dibilang baik-baik saja. Ia harus absen lama membela sang klub sehingga posisinya di jantung pertahanan Blackpool FC akan digantikan pemain lain. Sementara di timnas Indonesia, kans Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda di era kepelatihan Shin Tae-yong bisa dibilang sudah tertutup. Kecuali, Elkan Bagot mau meminta maaf kepada Shin Tae-yong atas kesalahan yang dibuat. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera. Biar bagaimanapun, bek bertinggi badan 196 cm ini telah memberikan banyak sumbangsi bagi sepak bola Indonesia, termasuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia panggil 27 pemain, 5 Oktober berangkat ke Bahrain sebanyak 27 pemain akan dipanggil Timnas Indonesia untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya skuad Garuda akan berangkat pada 5 Oktober. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober, lalu dijamu Cina pada 15 Oktober. Saat ini skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 hasil seri dari 2 laga. Untuk 2 lawatan tersebut, pemain yang berbasis di Indonesia akan lebih dulu dikumpulkan di Jakarta. Sedangkan pemain abroad, alias yang berkarier di luar negeri, akan langsung datang ke Bahrain. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mea Silgers dan Eliano Rejders. Kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji kepada wartawan, kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta, Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini termasuk agenda latihan. Pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digembleng latihan melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji.
Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Baca juga, kans timnas Indonesia naturalisasi Mees Hilgers belum tertutup rapat, tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh Isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi jadi WNI, ambil sumpah di Brussels, Belgia. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Kedua pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia itu ambil sumpah di Brussels, Belgia. Ya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mengucap sumpah menjadi WNI pada hari ini, Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hal ini diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam unggahan di akun Instagram resminya, Erick Thohir. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia, ditulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram yang menampilkan potret kedua pemain kala mengambil sumpah WNI. Terima kasih Bapak Presiden, Ketua DPR, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri, atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah dua pemain naturalisasi kita, Mees dan Eliano, jelanjutnya. Dengan begitu, lokasi pengambilan sumpah WNI Mees Hilgers dan Eliano Reijnders mengalami perubahan. Awalnya, dua pemain itu dikabarkan bakal ambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Den Haag, Belanda. Dalam video itu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pun terlihat memakai setelan jas lengkap berwarna hitam. Tak lupa, mereka juga memakai peci. Dengan begitu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kini siap memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, skuad Garuda akan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers akan gabung melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong memastikan Eliano Reijnders dan Mees Hilgers akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia dalam matchday 3 dan 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan Cina. Kedua pemain tersebut dijadwalkan bakal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Prosesi itu disaksikan oleh Duta Besar, Dubes, RI untuk Belanda, Meijer Vas.
Adapun perwakilan PSSI kemungkinan akan diwakili oleh salah satu anggota eksekutif komite, Exco, Arya Sinulinga. Kemenkumham rencananya diwakili Dirjen AHU Cahyo Rahadian Mushar, dan disaksikan Dubes RI untuk Belanda, Mayervas serta perwakilan PSSI yang kemungkinan diwakili Arya Sinulinga, Jikabar PSSI di Forum Media. Adapun lokasi sumpah nantinya akan berlangsung di Auditorium Kedutaan Besar, Kedubes, RI, Den Haag, Belanda, tepatnya di Jalan Tobias Aserlaan nomor 8. Diketahui prosesi akan berlangsung sekitar pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika sudah rampung, Eliano dan Mees akan membuat kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia. Kemudian, dua pemain keturunan tersebut akan menjalani prosedur pemindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Dua pemain tersebut memang dipersiapkan untuk memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Pertama, Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober. Kemudian, skuad Garuda Giliran melawat ke markas Cina 5 hari berselang. Shin Tae-yong sudah memastikan kedua pemain tersebut akan ambil bagian dalam dua laga kontra Bahrain dan Cina. Eliano Rejders dan Mees Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan Cina, diujar Shin Tae-yong usai laga timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madia, Jakarta. Exco PSSI sudah di Belanda, Mees Hilgers dan Eliano Rejders akan ambil sumpah WNI hari ini. Teka-teki mengenai pengambilan sumpah dan janji setiap warganegaraan Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Rejders akhirnya terjawab. Kedua calon pemain timnas Indonesia itu akan melakukan kegiatan sakral tersebut. Kabar itu muncul setelah beredar undangan mengenai Mees Hilgers dan Eliano Rejders akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Auditorium Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Kemenkumham rencananya diwakili Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Mushar, disaksikan Dubes RI untuk Belanda Mayervas serta perwakilan PSSI yang kemungkinan diwakili Arya Sinulinga. Demikian bunyi agenda yang diterima Jawa Pos. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tidak membantah kabar itu. Tapi dia tidak juga mengonfirmasi. Yunus hanya mengirimkan kode bahwa sumpah akan dilakukan dalam waktu dekat karena anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga sudah di Belanda. Saya tidak bisa memastikan, karena itu belum tersumpah. Tapi kita sudah kirim tim ke sana. Pak Arya sudah ada di sana, dan bisa dipastikan sumpah baru kami umumkan, ucap Yunus Nusi ditemui di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Setelah menjalani sumpah WNI, Mees Hilgers dan Eliano Rejders akan melakukan proses lanjutan yakni pembuatan KTP dan paspor Indonesia. Jika sudah, barulah PSSI mengirim berkas keduanya ke FIFA untuk memproses pindah federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, jadi PSSI. Yunus pun menyebut proses perpindahan federasi biasanya tidak memakan waktu lama, yakni hanya sekitar 3-5 hari saja. Karena itu, PSSI akan berusaha keras agar Mees Hilgers dan Eliano Rejders bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober nanti. Kita akan kejar, kita komunikasikan dengan tim, dengan Shin Tae-yong kan target kita juga biar bisa mereka berdua bisa main lawan Bahrain dan Cina kan, ya mudah-mudahan lah bisa segera kita lakukah, ucap Yunus Nusi. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni dua laga tandang. Pertama ke Rifa untuk menantang Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Karena itu, PSSI dan pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Rejders. Tujuannya agar penggawa FC Twente dan PEC Zwolle itu sudah bisa langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada Oktober nanti. Mees Hilgers dan Eliano Rejders siap ambil sumpah WNI di Belanda. Proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Rejders kini sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Timnas Indonesia kini akan semakin percaya diri dengan adanya tambahan amunisi baru dari pemain keturunan yang berkualitas. Bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Rejders tentu akan membawa angin segar untuk optimalisasi skuad Garuda. Apalagi lawan-lawan timnas Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tim-tim sembarangan. Untuk itu kehadiran kedua pemain keturunan tersebut tentu sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kabar baiknya, proses naturalisasi Mees dan Eliano kini hanya tinggal beberapa langkah lagi.
Sudah ada kabar terbaru bahwa keduanya akan resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda. Melansir laman Tonenus, 29/9, sumpah tersebut akan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada Senin, 30 September 2024. Mungkin akan berbeda dengan pemain keturunan yang sebelumnya, Hilgers dan Reijers tidak akan melakukan pengambilan sumpah di Indonesia. Dalam acara tersebut kemungkinan akan berpeluang hadir anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian ada juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, yaitu Dirjen Ahud Cahyo Rahadian Mushar. Pengambilan sumpah ini menandai hampir selesainya proses naturalisasi keduanya, yang memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia. Dengan proses ini yang hampir rampung, Hilgers dan Reijers berpotensi bisa terdaftar untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kedua pemain ini kemungkinan dapat memperkuat skuad Garuda menjelang dua pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijers akan menjadi harapan baru agar dapat menambah daya juang tim dalam meraih hasil maksimal di kualifikasi ini. Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya. Kata Miliano Jonathans dalam wawancara tersebut, Miliano Jonathans bertanya kepada Yusa Nugraha, siapa saja winger kanan timnas Indonesia saat ini? Setelah dijelaskan siapa saja pengisi area kanan timnas Indonesia, Miliano Jonathans melempar kode siap memperkuat skuad Garuda. Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanannya. Berlanjut winger yang telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Jika Miliano Jonathans benar memperkuat timnas Indonesia, ada 3 pemain yang berpotensi terpental. Siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang digeser Miliano Jonathans sang pemain Vitesse Arnhem. 3. Egy Maulana Fikri, Dewa United. Egy Maulana Fikri saat ini telah menyandang status pemain cadangan di timnas Indonesia. Jika Miliano Jonathans hadir, Egy Maulana Fikri berpotensi tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. 2. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman berstatus winger kanan timnas Indonesia saat ini. Ia selalu bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga mentas sebagai starter saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Witan Sulaiman mesti meningkatkan kualitasnya jika tak ingin didepak Miliano Jonathans. 1. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Selain Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand juga kerap dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia. Terbaru ia bermain sebagai winger kanan saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C. Secara usia, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans sepantaran, yang mana sama-sama 20 tahun. Harapannya, baik Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans bisa terus berkembang permainannya. Peningkatan harga pasar Ian Maatsen jika bela timnas Indonesia, bisa tembus 1 triliun rupiah. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat, sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara hingga nyaris menembus 1 triliun rupiah. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi oranye_Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Mees Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu, sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Mees Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Mees Hilgers, bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya.
Harga pasar Ian Maatsen menarik dinantikan lebih lanjut. Kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI atau tidak, mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar rupiah. Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama, yakni hingga 30 Juni 2030. Bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Aston Villa bukan tanpa usaha dalam mendapatkan jasanya. Klub asal Birmingham ini perlu mengeluarkan gocek 773,48 miliar rupiah untuk menebusnya dari Chelsea. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat, bukan tak mungkin harga pasarannya bakal tebus 1 triliun rupiah. Sebab, beberapa pemain terbukti mengalami peningkatan nilai pasar setelah membela timnas Indonesia, seperti Jai Itzes, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner. Maes Hilgers tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyetarakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobie Mainono tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Masih nggak nyangka coy, Maes Hilgers YG masih umur 23 tahun milih timnas Indo. Bener 2, steal deal. Coba aja kalau sabar dikit bisa itu tembus timnas pusat. Very big potential, tulis akun Abdillah. Woye, kalian semua sadar haters timnas, dia main bagus banget lawan MU, Save berkali 2 bahkan Garnacho sulit lewat dia, kalian semua beruntung, sebut akun Arif_PRNM. Masih heran Hilgers kok mau ya masuk timnas? Dari komentaror dan sorotan kamera kelihatan banget dia memang potensial untuk berkarir tinggi di Eropa, entah di klub mana nantinya, tulis yang lain.